Fakultas Kedokteran UI berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tentang imbauan penanganan infeksi virus corona di Indonesia. Imbauan itu antara lain tentang karantina wilayah secara selektif dan aturan tegas untuk berdiam diri di dalam rumah. Untuk membahas masalah ini telah bergabung bersama kami Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahri Alsyam, dan juga pakar komunikasi Bang Effendi Ghazali. Kita menuju ke Profesor Ari terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Prof. Ari terlebih dahulu mungkin bisa menjawab ini. Imbauan dari Universitas Indonesia untuk pemerintah mengenai kasus COVID-19 ini seperti apa, Prof? Detailnya. Ya, pertama begini, ini mungkin saya mesti ralat dulu karena sebenarnya apa yang ada di surat itu adalah memang buah pemikiran dari Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia akan bersurat dulu ke dekan, nanti dari dekan ini akan meneruskan ke rektor, nanti rektor meneruskan kepada pimpinan yang berwenang. Jadi itu sebenarnya prosedurnya, cuman kan terus terang saja di era seperti ini surat masih draft, udah begini tahu-tahu sudah viral gitu. Jadi saya mohon maaf karena sebenarnya surat itu ditujukan kepada prosesnya ditujukan kepada dekan, kemudian dekan nanti meneruskan kepada pimpinan universitas. Kira-kira demikian. Iya. Ini untuk saya meluruskan dulu nih mengenai surat ini. Iya, Prof. Ari, tapi imbauan ini paling tidak bisa muncul saat ini, baru saat ini. Kenapa? Apa yang menjadi dasar kekhawatiran sehingga akhirnya imbauan ini harus disampaikan kepada Presiden? Ya, jadi pertama mesti saya sampaikan seperti ini ya, bahwa dari awal kalau bicara soal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, karena memang kami ini artinya kan kan seperti begini, ada sesuatu yang terjadi di tempat lain ya. Tinjauan kami tentu tinjauan akademik ya, tinjauan akademik. Kemudian dari tinjauan akademik ini kan kita melakukan melihat ini bagaimana proses yang terjadi di sana begitu ya. Kita belajar evidence based medicine-nya ya sebelum kasus itu sampai ke Indonesia ya. Kemudian selanjutnya kita sudah mulai itu dengan berbagai macam aktivitas ya, sosialisasi kepada masyarakat, mengundang pakar-pakar virus kita, pakar-pakar ahli paru kita ya, berlanjut terus, dan kami juga terlibat dalam berbagai hal ya. Kemudian juga ada teman-teman kita yang duduk di tim pakar gugus tugas ya, kemudian juga ada yang juga pernah diundang oleh KSP. Jadi artinya begini, bahwa masukan-masukan dari pakar-pakar Fakultas Kedokteran Indonesia itu sebenarnya selalu berjalan begitu ya. Cuman memang kan kita melakukan dari teman-teman guru besar ini melakukan evaluasi, melihat ya, nampaknya himbauan Presiden 10 hari yang lalu mengenai belajar dari rumah, kemudian juga bekerja dari rumah ya, Prof. Ari, mohon maaf saya harus potong. Sebenarnya krusialnya itu karena apa? Angkanya yang terus bertambah, jumlah orang yang meninggal semakin meningkat, atau karena apa? Ya, pertama begini, angka itu semakin meningkat ya. Sekarang ini kita sudah tembus angka psikologis di atas 1000, oke. Kemudian kematian kita juga sudah di atas 100. Kalau kita hitung-hitung presentasi ini 8%. Dan kita melihat yang saya bilang tadi, saya lanjutkan, bahwa ternyata himbauan Presiden itu nampaknya kurang, dalam tanda petik sebagian masyarakat itu kurang mendengarkan himbauan Pak Presiden ini. Ya seperti juga Pak Yuri tadi juga menyampaikan, ketika kasus itu masih ada dan terus meningkat, apalagi meningkatnya setiap hari ini 100, artinya apa? Bahwa proses penularan itu masih terjadi di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itulah maka timbul pemikiran-pemikiran dari teman-teman para guru besar ini adalah ya ini tadi nih, ya apapun namanya ya, yang penting adalah benar-benar dilakukan karantina. Jadi kita berharap ya masyarakat ini stay at home gitu ya, tidak ada mengurangi aktivitas di luar. Karena ketika masyarakat itu ada di luar ya, itu berpotensi untuk terjadi penularan ya, karena tadi bisa saja
close contact dekat ya, kemudian juga tadi misalnya ke mall atau ke segala macam ya, megang tangan ini kemana-mana. Nah, ini ada potensi-potensi penularan terjadi apabila interaksi antar masyarakat sesama masyarakat itu masih tinggi gitu di tengah-tengah masyarakat. Itu sih intinya sebenarnya. Baik Prof. Fahri, kita lihat pandangan dari Bang Ege sendiri. Benar-benar karantina harus mengikuti anjuran yang ada. Seperti apa Bang Ege melihatnya untuk karantina wilayah sendiri ini? Ya, selamat sore Andromeda, Sira, dan Prof. Ari, Pak Dekan kita. Secara tidak langsung saya mau mengatakan saya sangat mendukung apa yang disampaikan, walaupun tadi belum resmi oleh Rektor UI ya, tapi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, Prof. Ari, dan barangkali banyak masyarakat yang lain. Untuk langsung menjawab pertanyaan Andromeda tadi dengan mengatakan, saya sih sekarang tidak terlalu peduli ya istilahnya mau lockdown, karantina daerah, karantina lokal atau apapun. Menurut saya berdasarkan community-based communication center itu, saya juga sering berdiskusi dengan Prof. Ari, rasanya sudah saatnya kita mulai membangun semacam gotong royong di tingkat RT. Jadi sederhana tuh kalimatnya menjadi, lupakan kalimat karantina atau istilah-istilah lain. Kalau masih mau tetap dipakai pada pembuatan strategi di atas atau surat menyurat, silahkan. Tapi judulnya menjadi gotong royong di tingkat RT. Dan itu sudah mulai dilaksanakan, saya lihat ada di Makassar, di Jogja, dan lain-lain itu. Yaitu dalam bentuk RT ini sebagai satuan komunitas terkecil, itu nanti sama-sama mencoba bersama-sama untuk mengajak seluruh masyarakatnya untuk tidak lagi keluar, tapi tetap yang disebut dengan slogan ataupun keinginan di rumah saja, itu di rumah aja. Dan kemudian tentunya ada konsekuensi, di mana konsekuensi yang paling penting adalah mudah-mudahan yang saya sebut dengan gotong royong di tingkat RT itu, di mana kita berusaha memikirkan kalau betul misalnya 2 minggu kita di rumah saja, di rumah aja, maka bagaimana dengan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga tertentu di RT yang mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu selama 14 hari itu. Nah, barangkali jalan keluarnya kami mengusulkan supaya itu segera dilakukan, dan nanti bersama-sama kita mencoba memikirkan, misalnya Andromeda, Sira, saya, Prof. Ari, misalnya bisa ikut mendukung misalnya tiga keluarga lain di RT kita. Dengan demikian ada semacam hitung-hitungan yang berbasis kepada civil society yang terkecil gitu. Bang Ege, bagaimana bisa membangun komunikasi masyarakat kita supaya sadar untuk tetap berada di dalam rumah dan jangan keluar dari DKI Jakarta, apalagi sampai mudik pulang ke kampung halaman? Usai jeda ya Bang dijawabnya, Kabar Petang segera kembali. Sebelum melanjutkan dialog dengan Prof. Ari Fahrial Syam dan juga Bang Effendi Ghazali, saat ini juga bergabung bersama kami, yakni Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Menteri. Baik, kami berusaha untuk menghubungi Menko Polhukam mengenai rencana untuk segera merancang PP mengenai karantina wilayah. Melanjutkan tadi pertanyaan Sira ya ke Bang Ege. Sira, silakan. Bang Ege, ini sebenarnya gimana Bang Ege untuk memunculkan komunikasi kesadaran masyarakat kita, akhirnya mereka ini benar-benar stay di rumah? Ya, saya percaya dua hal. Kalau untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan institusi, misalnya seperti perbankan, jangan lupa ya yang soal misalnya kredit motor yang kemudian Pak Presiden menyampaikan secara lisan itu bisa ditunda atau akan ada pengaturan khusus. Ternyata di lapangan debt collector ya, mereka yang ngejar-ngejar itu masih tetap ada gitu. Tapi itu yang ada kaitannya dengan institusi ekonomi dan kebijakan seputar kredit dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang ingin saya kedepankan tadi sesuai dengan surat Pak Dekan juga untuk gotong royong di tingkat RT, rasanya kita bisa mulai tanpa menunggu, apalagi kalau memang ada dari Prof. Mahfud dan pemerintah mengeluarkan payung hukumnya. Ya. Usulan Bang Ege, gotong royong RT RW seperti itu. Tapi sekarang kita sudah tersambung dengan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam. Prof. Mahfud, kita ingin dengar mengenai rencana PP karantina wilayah ini seperti apa implementasinya nantinya. Jadi begini ya, sebenarnya karantina wilayah itu merupakan instrumen yang disediakan oleh hukum kita, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah, orang bicara tentang lockdown. Sebenarnya kita punya instrumen sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, namanya karantina wilayah. Yang isinya itu adalah pembatasan pergerakan terhadap orang dan barang di suatu wilayah tertentu yang sudah ditulari atau terserang oleh penyakit menular gitu.
Nah itu sudah ada aturannya, cuma tentang itu ada di dalam undang-undang. Nah, undang-undang itu menyebutkan hal itu semua secara lebih teknis diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya itu belum ada karena apa? Undang-undang ini kan baru 2018 akhir. Kemudian diberi waktu 3 tahun untuk diselesaikan. Ini kan baru satu tahun setengah aja belum gitu ya. Jadi rancangan peraturan pemerintahnya itu sekarang sedang disiapkan gitu. Nah itu yang mungkin diperlukan dalam waktu dekat ini untuk dikeluarkan. Karena nyatanya sekarang, karena kepanikan yang luar biasa, di tengah masyarakat terjadi kontroversi, apakah lockdown itu perlu atau tidak. Kelas menengah ke atas menyerukan lockdown maupun tidak semua kelas menengah. Tapi orang-orang di tingkat bawah pada nangis tadi. Saya mendengar ada sopir, ada ojek dan sebagainya, gimana Pak, saya ini katanya, dalam keadaan belum lockdown saja ini, kami tidak ada orang nari, dapat jatah makan 1 bungkus dari kantor, dari perusahaan. 1 bungkus terpaksa saya bawa pulang karena anak saya, istri saya harus makan gitu. Nah kalau kita melakukan lockdown terus bagaimana? Padahal banyak orang yang seperti itu. Taruhlah negara harus menanggung. Nah di Jakarta ini banyak orang tidak punya kartu penduduk, banyak orang tidak punya rumah. Mau diantar kemana kalau misalnya negara harus mengantar kepada mereka ini makanan sesuai dengan ketentuan undang-undang misalnya. Nah itu semuanya belum lagi persoalan pergerakan kebutuhan orang di bidang-bidang lain gitu. Sehingga kita akan segera mengatur prosedur agar daerah-daerah itu tidak membuat sendiri karantina wilayah itu, karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri. Ada yang memagari kota tidak boleh dimasuki oleh mobil dari luar dan sebagainya. Itu kan lebih berbahaya lagi kan kalau kita tidak mengaturnya. Oke, yuk. Kalau konteks seperti ini, daerah ini khawatir karena kan saat ini kita ini sedang perang melawan corona, tapi tidak punya mesiunya, Prof. Jadi mau nggak mau ya mereka menutup daerahnya, Prof. Lah iya, saya setuju. Semuanya ngatur daerahnya, tetapi kan bagaimana kalau tidak diatur dengan sebuah peraturan pemerintah yang lebih umum? Siapa yang kalau misalnya dari satu daerah, dari Karawang mau ke daerah yang di sebelahnya gitu, kalau masing-masing lockdown gimana? Kan harus ada peraturan kan? Iya. Nah ini aturannya yang belum ada gitu. Ya, Prof. Mahfud, kalau kita berbicara mengenai skema karantina wilayah, akan terjadi seperti apa? Karena kita tahu DKI Jakarta ini termasuk yang paling banyak terinfeksi virus corona. Sebagian dari mereka sudah pulang ke kampung halamannya dan akhirnya penyebaran virus corona pun terjadi. Nah sekarang kan daerah sudah mengambil tindakan sendiri-sendiri ya, sudah boleh berdasar kewenangannya. Sekarang gubernur itu adalah kepala gugus tugas pencepatan penanggulangan corona. Itu semua kepala daerah begitu. Cuma untuk melakukan karantina wilayah itu memang menurut undang-undang harus melalui izin pemerintah pusat. Itu ketentuannya diatur di dalam pasal 60 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Nah itu kan. Jadi kita ya harus mengaturnya. Dan menurut saya daerah-daerah sekarang sudah mulai giat kok. Kita tiap hari koordinasi dengan daerah melalui telekonferensi, melalui macam-macam saluran kita bangun. Cuma masalah karantina wilayah, masalah lockdown dan sebagainya yang sebenarnya istilah itu tidak tepat kalau untuk Indonesia istilah itu. Karena bagi saya lockdown itu kalau contohnya seperti yang sekarang terjadi di beberapa negara kan mengerikan. Lockdown itu di Amerika sekarang sudah orang pada borong senjata untuk apa? Itu nanti kalau lockdown mereka akan rebutan senjata dengan siapa yang kuat dia yang dapat untuk ambil makanan. Kan Prof. itu beritanya. Mohon izin saya potong karena ini yang lewat ini wajib kita saksikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti Prof. Ari dan juga Bang Egy bisa bertanya langsung ke Prof. Mahfud. Kita lanjutkan dialog. Prof. Ari, tadi ada beberapa imbauan yang rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Hari ini ada Pak Menteri Menko Polhukam, mungkin ada beberapa hal yang bisa langsung disampaikan kepada Pak Menteri. Prof. Ari. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi saya rasa ini kan
dunia zaman viral gitu ya. Jadi walaupun misalnya belum secara resmi nyampe, tapi saya rasa itu udah beredar di teman-teman kabinet nih, surat yang dari Dewan Guru Besar FKUI. Tapi intinya seperti inilah, bahwa kita memang menghadapi situasi ya pandemi global COVID-19 yang mana angka psikologis jumlah kasusnya di Indonesia sudah menembus angka 1000. Jumlah yang meninggal juga sudah di atas 100. Angka kematian kita ini di atas 8%. Dan kontak ini terjadi karena transmisi lokal. Jadi orang tertular dari antar orang. Dokter-dokter setiap hari kami mendengar ada dokter yang meninggal. Jadi dokter dan petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien itu juga tertular langsung bisa dari pasiennya. Jadi ini memang kondisi yang memang mencemaskan, khususnya untuk Jakarta. Kita bisa lihat bahwa ada juga cerita-cerita di mana ada pasien karena memang ruang-ruang rawat di rumah sakit rujukan itu udah penuh. Sehingga bagaimana akhirnya ya pasien ini dilempar-lempar dan akhirnya sampai di rumah sakit rujukan ketika ada ruangan itu juga sudah terlambat. Ini hasil evaluasi dari teman-teman mengenai angka kematian ini, salah satunya adalah terlambatnya pasien-pasien itu datang ke rumah sakit. Jadi pada kesempatan ini Pak Menteri, saya rasa oleh karena itulah maka yang penting memang himbauan Pak Presiden sudah disampaikan 10 hari yang lalu, tampaknya tidak efektif. Tadi Pak Menteri juga menyebutkan ada Undang-Undang Nomor 6 2018. Jadi saya tentu berharap bahwa memang aturan Perpres ini segera turun, ya, yang artinya membuat orang memang tidak bisa hanya ada di rumah, begitu ya. Kontak fisik itu dihindari. Proses penularan penyakit itu dihindari. Karena terus terang saja apa yang terjadi saat ini itu sebenarnya tidak banyak manfaatnya ketika satu daerah tutup, melakukan karantina, karena apa? Kalau daerah lain tidak melakukan karantina, ya orang yang memang kebetulan dalam tubuhnya ada virus itu ya tetap bisa beredar di mana-mana, tinggal nunggu waktu aja, mungkin daerah itu juga akan ada lagi orang yang masuk ke daerah tersebut, begitu. Jadi memang kita menunggu ya bagaimana pemerintah ini menentukan kelanjutan dari ini, tapi saya rasa semua juga sudah diidentifikasi. Cuman mungkin satu hal yang mesti kita ketahui bahwa seluruh dunia mempunyai permasalahan yang sama, ya. Kemudian adanya, kita bicara soal ventilator aja misalnya, beberapa negara juga punya masalah dengan ventilator di berbagai, termasuk juga di London misalnya, ya itu juga ada masalah dengan APD. Jadi di mana-mana semua mempunyai masalah yang sama. Oleh karena itu bagaimana agar bahan-bahan ini atau APD, ya, kebutuhan ventilator, obat dan yang lain-lain ini bisa kita kurangi, yaitu tadi mengurangi jumlah kasus. Jadi mudah-mudahan dengan adanya karantina nanti yang akan Perpresnya kita tunggu dari pemerintah ini, mudah-mudahan bisa mengurangi ya penyebaran virus sesama antar manusia di masyarakat kita. Saya berharap saat ini ya angka ini memang terus masih tinggi, tapi kami dokter-dokter ini berharap bahwa angka ini bisa turun sehingga kita bisa bekerja lebih tenang untuk mengatasi kasus-kasus yang saat ini sudah luber, khususnya untuk di daerah Jabotabek. Terima kasih. Betul, saya bawa ke rapat, Prof, aspirasinya. Ya, kami sudah mencatat itu juga, masalah ventilator. Terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih. Silakan, APD sudah akan selesai. APD insya Allah minggu depan sudah akan terpenuhi, ya, sudah ada rencana. Tapi ventilator betul-betul kita rebutan dengan negara lain, karena Amerika pun kekurangan ventilator. Negara-negara maju juga kekurangan ventilator, itu masalahnya sekarang. Tapi sedang kita usahakan secepatnya. Begitu. Baik, Prof. Mahfud, posisinya seperti ini. Prof. Mahfud, percaya bahwa pemerintah memang melalui PNPB itu bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ini. Insya Allah, ya, terima kasih. Baik, Prof. Mahfud, Bang Egy dan juga Prof. Ari dilanjutkan. Prof. Mahfud, kalau memang sekarang disegerakan untuk lockdown wilayah tadi menurut Prof. Ari, bukankah sekarang waktu yang tepat untuk negara untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang memang mereka dikarantina secara wilayah? Sesaat lagi dijawab, usaha jeda berikut ini pemirsa. Langsung ke Bang Egy, PP mengenai karantina wilayah sedang digodok. Namun menurut Bang Egy, apakah ini waktu yang tepat sebenarnya Bang? Ini untuk negara menjamin seluruh kebutuhan masyarakat jika memang lockdown wilayah diberlakukan Bang Egy? Ya, selama masih ada perdebatan berarti waktunya masih akan panjang. Di soal istilah saja kita bisa berdebat, belum lagi sampai ada pikiran, walaupun saya tidak langsung membayangkan Indonesia akan seperti Amerika, di mana orang akan di lockdown lalu beli-beli senjata api dan lain-lain gitu ya.
saya ingin mengatakan begini, baiklah silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengambil kebijakan pada level peraturan perundangan, mungkin perpres, peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu terus jalan. Tapi saya bersamaan dengan teman-teman guru besar FKUI tadi, saya juga menyampaikan semacam pesan WhatsApp, saya sudah sampaikan juga ke Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam kita, bahwa pada saat yang bersamaan mungkin bisa kita mulai malam ini. Bahkan saya mohon maaf, tadi saya seperti mendorong sebuah nama karena saya kagum dia mempunyai jaringan dan punya kemampuan untuk itu, nanti bisa digabung dengan tenaga-tenaga yang sudah banyak bekerja di Posyandu. Nanti Prof. Ari, Pak Dekan kita juga bisa menceritakan bahwa kita bisa mulai dari malam ini juga di RT-RT kita, jadi dan komunitas-komunitas yang saya sebut dengan RT. Di bawah RT itu kan mungkin ada kalau kita sebut sebagai champions atau orang-orang yang selama ini bekerja buat masyarakat, dan kalau komunitas-komunitas tentu kita bisa sebut komunitas tukang pacul, kuli bangunan, yang disebut oleh Prof. Mahfud tadi mungkin tidak punya rumah di RT itu, tapi komunitasnya tahu siapa dia. Nah, kalau kita sudah punya mengidentifikasi siapa yang paling butuh, saya yakin teman-teman kita itu driver online, kemudian tukang pacul, kuli bangunan, pedagang kaki lima itu, sepanjang setiap hari kita tanggung, kita antarkan dengan sistem relawan yang ada di bawah Ketua Umum Iluni dan lain-lain itu, mengantarkan ke depan pintu rumah mereka kebutuhan pokok mereka, bisa untuk 1 hari atau 2 hari, dan kita mulai dari RT dan komunitas kita. Saya rasa kita bisa. Saya tadi mengatakan saya insya Allah mudah-mudahan keluarga saya bisa untuk 3 keluarga lah saya ikut menanggung selama misalnya 14 hari. Nanti Andromeda berapa, Sira berapa, dan Prof. Ari punya teman-teman itu Posyandu yang mengidentifikasi dengan tepat, dan saya tadi menyebut nama Imam Prasojo, tentu ada juga misalnya Poniman Raharjo dari Sedulur Nusantara, ada juga Irwan Julianto, Tamatan Harvard, dan lain-lain. Semuanya bisa bekerja sama sampai pada level Community Based Communication Center itu. Iya, intinya gotong royong ya, Prof. Iya, jadi judulnya jangan besar-besar lagi, jangan lockdown, karantina nasional, silahkan kalau itu buat peraturannya, tapi saya ingin judulnya yaitu gotong royong di tingkat RT, gitulah. Iya, oke. Prof. Ari, apa yang paling dibutuhkan jika memang diberlakukan karantina wilayah? Itu baik untuk menjaga kebutuhan imun, makan, dan lain sebagainya. Iya, jadi terus terang aja memang bahwa kita kan ini, saya berbagai kesempatan bilang bahwa ini adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita membangun kembali kesetiakawanan di antara kita. Saya ingat saya pernah di puskesmas dulu ya, bagaimana kader-kader kesehatan ya kita bisa buat itu puskesmas di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, ada kader-kader yang mengurusin tuh mana-mana bayi-bayi yang memang kurang gizi, kemudian dikunjungi oleh ibu-ibu. Nah itu kita gerakan aja lagi nanti, identifikasi. Tadi Bang Ege tadi udah bilang, kita ada RT RW, kita manfaatkan ke situ. Kader-kader Posyandu kita gerakan lagi, kita bisa identifikasi mana dari mereka itu yang memang kurang makan, ya artinya dalam arti kata ada kekurangan dibantu gitu. Disinilah gotong royong muncul. Karena sekali lagi kita juga malum mereka di jalan itu karena makan gitu loh. Mereka itu sebenarnya juga saya rasa sih dengan di mana-mana udah orang ngomong COVID, Corona ini, saya rasa tidak ada satupun di orang ini kecuali memang dia tidak baca, tidak tulis. Baik. Saya rasa semua tahu bahwa ada penyakit di depan mata ini. Cuman masalahnya masalah perut mereka ada di jalan. Oleh karena itulah makanya bagaimana kita bergotong royong agar mereka juga bisa mengatasi masalah makannya ini. Karena sekali lagi kita bicara soal penyakit yang daya tahan tubuh penting. Jadi kalau gizinya juga nggak bagus, makannya nggak bagus, dia juga bisa jadi risiko untuk terkena infeksi ini, gitu penting. Terima kasih Prof. Ari dan juga Bang Effendi Ghazali. Sebelumnya ada Prof. Mahfud MD yang harus kembali melanjutkan rapat di tengah dialog tadi. Kita tidak sampai habis sama Prof. Mahfud MD, tapi kita tunggu nanti hari Senin bagaimana PP karantina wilayah.